Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang resiko perubahan kurs. Jangan lupa disimak ya. Video ini disusun oleh Audia Fasa, Fasya Nabila, dan Risa Septia. Yang pertama ada resiko nilai tukar, yaitu resiko yang diakibatkan karena adanya perubahan nilai tukar dari mata uang asing. Yang kedua adalah kurs. Kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Dalam sistem kurs bebas terbagi menjadi dua, ada apresiasi dan juga depresiasi. Sedangkan untuk sistem kurs tetap ada revaluasi dan juga devaluasi. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs yang pertama ada perbedaan inflasi. Untuk perbedaan inflasi, hubungannya terlihat melalui persamaan berikut. Yang kedua adalah perbedaan tingkat bunga, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Nah, untuk tingkat bunga real dapat dihitung dengan cara berikut. Dan untuk tingkat bunga nominal dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, independensi bank sentral. Nah, ini tuh kemampuan bertahan dari tekanan pemerintah yang sedang berkuasa. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk penjelasannya bisa dibaca ya teman-teman. Lalu, untuk faktor yang terakhir yaitu adalah ekspektasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang exposure terhadap perubahan kurs. Yang pertama ada exposure transaksi. Di sini terjadi karena adanya kontrak dan membuat perubahan kurs terhadap nilai mata uangnya. Yang kedua ada exposure akuntansi. Terjadi karena perusahaan melakukan konversi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Lalu yang ketiga ada exposure operasi yang terjadi karena perubahan kurs mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. Dan yang terakhir ada exposure ekonomi, yaitu nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Manajemen exposure transaksi. Derivatif, sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Money market hedge. Hedging dengan money market instrumen dapat dilakukan apabila instrumen derivatif tidak ada. Contoh, seorang eksportir Indonesia akan memperoleh $1 juta pada 3 bulan mendatang. Risk shifting, yaitu pengalihan atau penggeseran resiko perubahan kurs dari produsen ke konsumen atau sebaliknya. Apabila posisi tawar-menawar perusahaan lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, berarti resiko telah digeser dari produsen ke konsumen. Sebaliknya, apabila posisi konsumen lebih kuat dibanding produsen, maka resiko dapat dialihkan dari konsumen ke produsen. Netting exposure. Cara ini dilakukan dengan menggabungkan exposure yang berlawanan sehingga exposure bersihnya adalah 0. Misalnya seseorang meminjam dolar sekaligus menjual produk ke luar negeri. Maka orang tersebut mempunyai dolar dan di sisi lain membutuhkan dolar. Gabungan antara kedua keadaan tersebut akan menghasilkan exposure bersih 0 atau kecil. Manajemen exposure akuntansi. Exposure akuntansi terjadi jika perusahaan multinasional mengkonversikan laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Proses konversi tersebut akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Manajemen terhadap exposure akuntansi bisa dilakukan dengan menyesuaikan aset dan kewajiban tergantung prediksi kurs di masa mendatang. Lalu selanjutnya ada manajemen exposure operasi. Exposure operasi terjadi karena perubahan kurs yang mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. Manajemen exposure operasi dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan pertama, jangka pendek, yaitu dengan memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua ada jangka panjang, yaitu dengan mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs.
Pengurangan sensitivitas tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama ada aspek pemasaran. Perusahaan harus membuat sensitivitas konsumen terhadap kurs menjadi berkurang. Yang kedua ada mendiversifikasikan pasar luar negeri, yaitu menjual produk-produk ke berbagai negara di dunia. Yang ketiga ada aspek produksi, yaitu dengan mendiversifikasikan inputnya dan memindahkan fasilitas produksinya. Yang keempat ada aspek lain. Contohnya apabila perusahaan Jepang menjual produknya ke Amerika Serikat dan menerima dolar, perusahaan tersebut bisa meminjam dalam dolar, sehingga eksposurnya bersihnya adalah. Halo, kita masuk materi baru yuk. Hedging itu apa ya? Hedging yaitu tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Exposure terhadap fluktuasi nilai tukar adalah sejauh mana sebuah perusahaan dapat diandalkan oleh fluktuasi nilai tukar. Hedging bisa dikatakan sebagai kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Kira-kira menurut kalian hedging itu perlu dilakukan gak sih? Hedging sangat penting dilakukan bagi perusahaan, institusi, maupun BUMN yang menggunakan valuta asing dalam bertransaksi. Karena transaksi tagihan falas dalam penjualan dan pembiayaan falas akan terkena resiko nilai tukar apabila terjadi fluktuasi yang menyebabkan kerugian. Hedging ternyata perlu dilakukan loh apabila perusahaan tidak memiliki perencanaan yang akurat atas aliran kasnya, dan hedging pun akan membantu dalam meningkatkan mutu perencanaannya. Materi selanjutnya yaitu risiko nilai tukar. Apa sih risiko nilai tukar itu? Risiko nilai tukar merupakan paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing. Secara umum, risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Sementara itu, dalam operasi dan pelaporan keuangan, mereka menggunakan mata uang domestik. Risiko transaksi nilai tukar berlaku untuk transaksi masukan adalah transaksi yang menyebabkan masuknya uang perusahaan, contohnya penjualan dan investasi sekuritas. Transaksi keluaran adalah transaksi yang menyebabkan perusahaan berkewajiban membayar, contohnya pembayaran impor bahan baku dan pembayaran kewajiban. Dalam melakukan manajemen risiko nilai tukar, terdapat dua informasi penting, yaitu yang pertama, informasi mengenai kondisi ekonomi berbagai negara yang sedang terjadi saat ini dan kita antisipasi, dan informasi historis mengenai pergerakan nilai. Yang kedua, informasi mengenai arus kas dalam tiap mata uang yang sedang terjadi saat ini dan diantisipasi dalam setiap anak perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.